tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Paulus Thanos alias Tian Po Chin masih berstatus resmi sebagai warga negara Indonesia. Proses ekstradisi Paulus Thanos dengan Singapura terus dilakukan hingga tenggat batas waktu 45 hari hingga 3 Maret mendatang. Kementerian Hukum menegaskan tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Paulus Thanos alias Tian Po Chin masih berstatus warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan Menteri Hukum Supratman Andi Adgas di kantor Kementerian Hukum Jakarta Selatan saat konferensi pers Rabu siang. Pada hari ini kami akan... Menurut Andi, berdasarkan aturan di Indonesia, Paulus Thanos tak bisa melepaskan status kewarganegaraan. Paulus sebelumnya berupaya melakukan perubahan status kewarganegaraan sebanyak 2 kali, namun tidak dikabulkan karena tidak bisa melengkapi dokumen persyaratan. Saat ini Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat ekstradisi Paulus Thanos. Supratman optimistis Paulus Thanos bisa diekstradisi sebelum tenggat waktu 45 hari atau 3 Maret 2025. Bahwa batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu 45 hari batas lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. 3 Maret 2025. Yang kedua, kaitan Kementerian Hukum dengan pelaksanaan ekstradisi, dan memang ini harus teman-teman ketahui bahwa otoritas pusat itu kan ada di Kementerian Hukum. Karena itu pengajuan ekstradisi atas permintaan dan penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti administrasinya akan diajukan oleh Kementerian Hukum, dan itu akan diteruskan kepada otoritas yang berada di Singapura. Pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bahwa dalam perkembangan kami ingin menyampaikan kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. 1, kewarganegaraan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Tian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Tetapi yang perlu kami tegaskan bahwa perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura itu ini pertama kalinya. Karena perjanjian ekstradisi yang kita lakukan itu di tahun 2022, kemudian diratifikasi tahun 2023. Paulus Thanos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025. Penangkapan dilakukan oleh Lembaga Anti Rasuah Singapura. Saat ini ia ditahan setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara. Penahanan sementara ini merupakan mekanisme yang diatur dalam perjanjian ekstradisi RI Singapura.